Aku lagi nge-refresh mobile banking, masuk lagi dong berapa juta gitu kan. Nggak berapa lama tiba-tiba dia WhatsApp, selamat siang Bapak, aplikasi Anda kemarin telah kami setujui. Aplikasi Anda kemarin gitu loh kan. Tapi update kelanjutan dari kasusmu itu perihal pinjaman online. ini lagi diurus ke Menkominfo sama habis itu diteruskan ke OJK gitu kan. Tadi sempat ngecek-ngecek ya, ngobrolin aplikasinya ada di Play Store dan ternyata di situ dia mencantumkan diawasi OJK dan ternyata pada saat dicek di OJK ini nggak terdaftar gitu. Jadi benar-benar harus hati-hati banget nih buat masyarakat. Di Play Store dia bilangnya terdaftar di OJK padahal enggak gitu. Jadi insya Allah sih dalam waktu dekat akan diteruskan ke Menkominfo dulu. Mas, karena ada beberapa pasal dia yang kena. Berarti dapat berapa pasal Mas kemarin? 3 atau 4 kalau nggak salah. 3 atau 4 pasal. Berlapis. Kan salah satunya adalah penyebaran data dan juga udah mulai teror ke beberapa kontak gitu. Tapi alhamdulillah sih pada saat kasus ini udah viral, teror mau ke beberapa kontak pun udah stop sih katanya. Berarti itu kan yang update dirimu di IG itu semua data dihapus-hapusin chat-chatnya, itu gimana? Ya, itu salah satu bukti yang benar-benar dia ceroboh banget. Jadi meninggalkan sesuatu yang bisa jadi barang bukti di situ. Jadi itu tuh terakhir banget tagihan fiktif yang aku bayar. Begitu aku bayar, itu tuh tadinya chatnya dia itu begitu aku bayar, selang 2 menit aku masih refresh mobile banking, itu tuh tiba-tiba ada dana masuk lagi. Dan itu ketahuan gitu kan, karena aku kan emang udah dari beberapa hari sebelumnya itu udah mulai ngosongin rekening yang aku pakai gitu kan. Jadi kalau ada dana masuk berapa juta itu ketahuan gitu kan. Setelah dibayar yang tagihan fiktif terakhir, tiba-tiba pas aku lagi nge-refresh mobile banking, masuk lagi dong berapa juta gitu kan. Nggak berapa lama tiba-tiba dia WhatsApp, selamat siang Bapak, aplikasi Anda kemarin telah kami setujui. Aplikasi Anda kemarin gitu loh kan. Tapi dia baru transfer setelah aku bayar yang tagihan fiktif yang terakhir gitu kan. Terus dia lanjut lagi chat, jika Anda tidak berkenan dan tidak meminjam, Anda bisa kembalikan. Itu satu lagi, berarti kan di situ dia tahu kalau aku bakalan kembalikan karena aku nggak pernah pinjem. Oke, aku ikutin stepnya tuh, aku ikutin caranya. Terus kemudian setelah aku kembalikan uang tersebut, dia langsung hapus chat, mau menghilangkan barang bukti. Untungnya dari awal aku udah screenshot. Sampai dia menghapus chat itu juga aku screenshot. Kemarin aku posting di Instagram supaya apa? Ini bukti nyata cara kerjanya mereka. Kemarin itu juga sempat diancam, jika Anda tidak membayar, saya akan memasukkan aplikasi Anda di 60 pinjol tanpa uang masuk ke rekening Anda. Itu juga salah satu bukti pengakuan cara kerjanya mereka. Dan update uang yang masuk ke dirimu so far kemarin berapa Mas? Kan katakan tadi katanya seminggu 10 juta. Yang aku cek itu baru sekitar tanggal 22 ke atas. Yang sebelum-sebelumnya aku nggak tahu, karena kemarin itu kan emang masih ada beberapa uang di situ ya, ada beberapa jumlah uang. Jadi berapa yang masuk aku nggak paham, karena pada saat aku cetak rekening koran ternyata emang sempet banyak ada beberapa kali uang yang masuk. Nominalnya sendiri inget kah? Enggak, nominalnya nggak ingat, tapi yang jelas dari mulai tanggal 22 sampai tanggal 29 kemarin itu nominal yang masuk itu ada sekitar 4 jutaan kayak gitu. Tapi tagihan fiktif yang datang itu udah sampai 10 juta dalam waktu 1 minggu. Itu sudah dibayarkan Mas? Yang dibayar dalam waktu seminggu. Makanya aku pikir ini mau sampai kapan kayak gini. Kalau misalkan aku terusin tagihan-tagihan fiktif ini nggak akan berhenti. Jatuhnya aku diperas sama mereka gitu. Makanya ya udah mau nggak mau kemarin itu pas menjelang akhir tahun kemarin aku konsultasi sama tim kuasa hukum aku, sama Mbak Mila, sama timnya juga. Oh ya udah, langsung di awal Januari kemarin per tanggal 3 itu udah langsung diproses sama kuasa hukum aku.
Memang Mas Ferry sendiri tidak sempat memakai uang pinjaman itu kan? Nggak sempet. Yang terakhir aja masuk itu ya udah langsung aku kembaliin gitu. Maksudnya akunnya aku kalau beneran aku pakai ya aku beneran minjem jatuhnya gitu. Tapi ternyata dikembalikan pun di aplikasi tetap nggak dihapus. Dan Mas ini kan after kejadian ini kan artinya kan Mas Ferry jarang kelihatan di layar kaca pemberitaan, tiba-tiba datang ini gimana nih Mas? Artinya sempat mau nge-blow up ini gimana Mas? Tadinya sih aku nggak mau nge-blow up ya, makanya aku ikutin permainannya mereka. Jatuhnya diperes terus gitu kan. Cuman setelah ngobrol sama Mbak Mila, kuasa hukum aku, beliau bilang ya mau nggak mau kita viralin duluan, klarifikasi duluan gitu loh kan. Karena kalau sampai nanti dia beneran main ke sosmed apa segala macam, nama aku yang jelek ya kan. Ntar dibilang punya tagihan pinjol nggak bisa bayar gitu kan, tahu sendiri ya. Ya akhirnya mau nggak mau, akhirnya kita yang blow up duluan gitu kan, klarifikasi dan ngebuka cara-cara liciknya mereka gitu. Tapi benar sih kata Mbak Mila, kita ngerubah masalah jadi keberuntungan gitu ya. Dan sampai saat ini masih ada teror? Udah stop. Nggak tahu apakah karena emang merekanya udah kapok neror atau karena kasus ini udah viral. Kayaknya sih yang kedua sih. Karena kasusnya udah viral, cara kerjanya mereka juga udah aku blow up ke postingan aku di Instagram gitu kan. Jadi ya emang merekanya ini sendiri ya, cara kerja mereka. Mungkin kalau kemarin-kemarin orang tuh masih mikir how come gitu loh, bisa mentransfer, bisa ada pinjaman kalau kita nggak minjam. Mungkin kita masih berpikir gimana caranya gitu, tapi ternyata ya itu begitu masuk. Jadi cara kerjanya begitu masuk ke aplikasi, kita misalkan kepo mau ngecek limit gitu kan, mikir dalam waktu tenor 7 hari bunganya setinggi itu kayaknya mustahil ada orang yang mau ya. Tapi ya ternyata kayak gitu. Dengan kita udah masukin data, walaupun kita nggak jadi pinjam atau misalkan kita uninstall aplikasi ya, tapi data kita itu udah keburu masuk. Dan itu yang buat mereka itu dijadiin alat untuk pemerasan, tagihan-tagihan fiktif. Dan ternyata komen-komen di Instagram aku dan juga di DM aku tuh banyak banget yang punya pengalaman sama dengan berbagai macam aplikasi yang ilegal gitu. Mas jadi trauma kah kalau ada link masuk ke WA ataupun ini jadi udah banget pasti jadi trauma banget ya. Gara-gara itu juga aku sampai ganti Gmail, sampai ganti nomor WhatsApp, terutama Gmail ya. Maksudnya aku nggak tahu sejauh mana IT mereka bisa masuk meretas data kita, tapi yang jelas mulai dari situ semua aku ganti-gantiin Gmailnya segala macam. Takutnya bukan hanya sebatas itu, tapi takutnya nanti ada peretasan yang lain-lain gitu kan melalui Gmail yang terkait dan sebagainya gitu. Akhirnya beberapa aplikasi yang biasa aku pakai itu Gmailnya benar-benar aku ganti semua. Kalau emang perlu sih nanti mau nggak mau harus reset factory. Mas, atau mau nggak ini jadi kapok nggak sih? Udahlah jangan pinjam-pinjam kayak gitu atau gimana? Kapok banget pastinya, kapok banget. Kapok banget. Mas kan tadi kan bilang ada data-data apa chatan yang dihapus, mungkin ini nggak sih kasih tahu link apa sih yang yang nyampe ke lu terus lu kepo, mungkin masih disimpan nggak atau dari sananya sudah dihapus? Enggak, jadi waktu itu kan dia platform seperti itu kan suka muncul nih di Instagram, suka muncul pada saat kita main game muncul gitu kan, by iklannya, by iklan kayak gitu kan. Dan kebetulan kemarin itu kan sempat ada emang beberapa bulan yang lalu aku kan punya usaha kecil-kecilan, jadi itu tuh tiba-tiba harus keluar dana sekian dalam waktu dekat gitu kan. Jadi kepikiran begitu iklannya muncul, kali aja suatu saat butuh nih gitu kan. Cuman ya itu tadi namanya manfaatin kekepoannya orang, otomatis kalau misalkan kita udah install kan kita juga pengen tahu nih tenornya berapa, limitnya berapa, bunganya berapa gitu. Tapi yang jelas kalau buat aku sendiri ya itu tadi, kayaknya mustahil banget kalau ada orang yang mau pinjaman online dengan bunga setinggi itu, tenornya cuma 7 hari. Jadi emang dia manfaatin data yang udah masuk, namanya orang ngecek limit, udah verifikasi data dan sebagainya. Ya udah orang juga pasti nggak mau, mustahil banget orang mau. Cuman ya itu cara kerjanya mereka itu, begitu data udah masuk itu yang diolah sama mereka buat jadi bahan untuk meras orang dengan tagihan-tagihan fiktif.